Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini adalah pembelajaran tema 1, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dengan pembelajaran yang ke-6. Itu artinya pembelajaran ini adalah pembelajaran terakhir pada buku tema 1 kalian. Nah, mari kita belajar bersama dari rumah ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ya, salah satunya adalah berkembang biak. Nah, pada pembelajaran ini kita belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami ini maksudnya adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa campur tangan manusia. Misalnya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Nah, perkembangbiakan alami dengan biji ini contohnya yaitu pada tumbuhan semangka, pohon mangga, jeruk, rambutan. Sedangkan perkembangbiakan alami dengan tunas yaitu contoh tumbuhannya misalnya pisang, bambu, dan cocor bebek. Dan perkembangbiakan alami dengan umbi yaitu misalnya pada tumbuhan kentang, wortel, singkong. Dan perkembangbiakan dengan cara spora yaitu terjadi pada tumbuhan paku-pakuan. Nah, pada pembelajaran ini akan dibahas mengenai perkembangbiakan dengan cara buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Misalnya saja dengan cara mencangkok, stek, dan menempel, atau bisa juga disebut dengan okulasi. Teknik mencangkok banyak digunakan oleh para petani pada sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok ini, banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini, Udin dan teman-temannya sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah, namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram, mencabut rumput liar, tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, kegiatan Udin bersama keluarganya merupakan bentuk dari kerjasama yang dilakukan di rumahnya. Nah, kalian pernah tidak melakukan kerjasama bersama orang tua kalian? Apakah kalian juga membantu orang tua kalian di rumah dalam melakukan setiap pekerjaannya?
Setelah kalian baca cerita Udin pada halaman 184 sampai dengan 185 mengenai kerjasama yang dilakukan bersama keluarganya dalam merawat tumbuhan, nah sekarang giliran kalian menceritakan kegiatan sehari-hari dalam membantu orang tua di rumah. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Setelah kalian membaca teks pada halaman 179 sampai dengan 181 mengenai mencangkok tanaman, nah sekarang yaitu mengerjakan tugas dan latihan bahasa Indonesia pada halaman 181 sampai dengan 182 sesuai dengan informasi yang telah kamu baca. Pada awal pembelajaran, kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Nah, informasi pencangkokan tanaman ini bisa kalian dapatkan pada teks halaman 179 sampai dengan 181. Kemudian, kerjakan tugas dan latihan pada halaman 181 sampai dengan 182 berdasarkan informasi yang kalian dapat. Selamat belajar, salam BDR, sehat, gembira, dan tetap semangat. Mari kita doakan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Dan Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Sekaligus untuk menutup tema 1 dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.